70%, 30% biasanya kan Mas di betinanya kan. Sedangkan betina kita juga ada yang bauruk-bauruk juga, ada yang produk dari Arko juga. Ini kita siapin semua itu. Jadi untuk indukannya betinanya pasti bagus lah di sini. Assalamualaikum, selamat sore sahabat kicau mania, hobi inspirasi ataupun hobi-hobi yang lain yang berhubungan dengan kicau-kicau burung di Indonesia. Kita jumpa lagi nih dengan Mas Jiman dan Mas Nur. Selamat sore Mas. Selamat sore. Oke. Mas, untuk di kesempatan kali ini sore ini kita akan membahas soal trotol ya Mas ya. Ya. Seperti yang sering terjadi untuk saat-saat seperti ini kan, untuk musim pancaroba nih Mas, perubahan, terus sudah mulai musim hujan. Terus menurut Mas Jiman nih Mas, sebagai anak kandangnya yang bagian untuk perawatan nih Mas, untuk trotol. Ya. Kalau menurut Mas Jiman sendiri, untuk saat yang tepat untuk panen trotol itu berapa hari Mas? Yaitu waktu pengambilan anak trotol, yaitu yang dari pihak sini, yaitu usia 5 hari sampai 7 hari Mas. Karena kalau lebih dari itu nanti perawatannya untuk ngasih loloan itu kesulitan Mas. Oh gitu ya, berarti 5 sampai 7 hari ya Mas ya. Misalkan lebih dari 1 minggu itu gimana Mas? Kan kalau usia lebih dari 7 hari ya, itu kan trotelan sudah bisa melihat, kan sudah tahu sama induan. Jadi kalau kita ambil kebanyakan waktu mau ngasih loloan nanti terjadi stres karena sudah terbiasa dilolos sama induan. Oh gitu ya Mas ya, baik. Terus untuk tempat perawatannya trotol sendiri itu gimana Mas? Pakai apa Mas? Yaitu Kandang sendiri atau gimana Mas? dari sini, dari perawatan itu untuk trotolan pakai sarang yang beli itu ya Mas, yang sudah jadi itu nanti dimasukkan ke kandang kecil dan sama dikasih lampu. Lampunya pakai lampu Philip yang LED itu biar enggak terlalu panas dan cahayanya ya enggak terlalu membuat mata trotolan menjadi katarak Mas. Oke, gitu. Berarti untuk satu kandang itu bisa berapa trotol Mas? Maksimal 3 Mas. 3 itu kalau satu sarang Mas. Kebanyakan cuma itu. Satu kandang berarti 3 maksimal ya Mas ya. Tapi untuk jangka waktu tertentu kita langsung pisah Mas. Jadi di usia selepas lebih dari 1 minggu setelah lolohan itu biasanya dia udah mulai pada berebut makanan. Itu kita pisahin lagi berkandang lagi seperti itu. Terus mungkin kalau untuk intervalnya untuk meloloh itu yang tepat sehari berapa kali itu Mas? Untuk sehari Yaitu kita ambil setiap 2 jam Mas. Yaitu mulai dari 6, jam 8, jam 10, jam 12, jam 2, jam 4, dan jam 6 sore untuk yang terakhir kali. Jadi ya sekitaran 8 kali ya Mas. Satu hari bisa 8 kali ya Mas ya. Terus untuk pakan sendiri Mas, pakan yang tepat buat trotol sendiri itu gimana Mas? Ini kalau baru mengambil dari induan, dalam itu kita menggunakan kroto dulu sekitar 3 harian. Yaitu setelah sudah terbiasa kita lolos, kita ganti pakai pur yang halus, kita buat bubur, nanti dicoba dicampur pakai bubur bayi itu Mas, perbandingan 2:1 Mas. Itu untuk usia trotol berapa minggu atau berapa bulan Mas? Itu untuk usia 1 minggu sampai 18-an hari Mas. sampai 20 hari sampai 18 hari.
Jadi selepas dia udah mulai mau mandiri, kita udah siapin juga tempat kepurnya langsung. Jadi persiapan kemandirinya lebih mudah mas. Untuk pengepurannya itu lebih mudah. Oke, berarti nanti juga diajarkan juga cara untuk mandi sendiri ya mas ya. Untuk trotolnya itu usia berapa mas bisa untuk diajarkan mandi di keramba mas? Oh, diajarkan mandi keramba paling enggak umur 2,5 bulan mas. 2 bulan setengah. Selepas dia udah mandiri. Untuk yang di sebelahnya jenengan ini usia berapa mas trotolnya mas? Ini 3 bulanan mas. 3 bulan setengah ini. 3 bulan ya. Udah aktif juga ya mas ya? Udah mulai belajar ngerewek? Udah mulai ngerewek mas. Sudah mulai ngerewek ya. Oke. Baiklah, untuk ini yang di kandang satu ini apa nih mas? Ini indukan, salah satu contoh indukan kita. Ini ya untuk ini ya mencetak trotol yang calon-calon bintang ya mas ya? Ya, ini ada. Ini Bon Jovi mas. Kita kasih nama dia Bon Jovi. Kita kalau Bon Jovi kita bisa kawin cabut. Jadi seperti pejantan-pejantan yang kemarin. Jadi kita nggak cuma ngandalin satu jantan. Jadi jantan kita bisa pilih karena kita sistem di sini kawin cabut. Jadi ada berbagai macam jantan. Salah satunya Bon Jovi ini. Ini udah bisa kawin cabut. Jadi kita bisa nentuin mau jantan yang mana gitu kan. Jadi lebih enak. Apalagi kita menciptakan apa kayak trotolan-trotolan itu bisa sesuai. Oh kita mau minta betina ini sama jantan ini kualitasnya lebih bagus. Kita di sini bisa nyiapin yang seperti itu mas. Oke baik untuk kembali lagi ke untuk trotolan mas. Kalau untuk trotolan calon bintang itu berarti berpengaruhnya ke jantan yang seperti apa, terus kemudian betinanya yang seperti apa mas? Kalau menurut Mas Nur sendiri? Kalau menurut saya mental, volume sama postur lah biasanya kan seperti itu kita ambil itu. Soalnya kan kalau kebiasaannya 70% 30% biasanya kan mas di betinanya kan. Sedangkan betina kita juga ada yang bauruk juga, ada yang produk dari Arko juga. Ini kita siapin semua itu. Jadi untuk indukannya betinanya pasti bagus lah di sini kalau betinanya. Kalau jantannya kan kita bisa seleksi mau minta yang seperti apa kita tinggal pilih. Seperti itu mas. Berarti untuk jantan-jantannya memang benar-benar berkualitas ya mas ya? Kita ambil juara-juara, mantan juara-juara yang dari tahun-tahun kemarin. Ini kembali lagi untuk ke yang soal trotolan mas. Untuk perawatan kandang sendiri gimana mas? Untuk kebersihannya, terus kemudian penjemurannya gimana mas Diman? Untuk trotol yang udah lepas mandiri makan nggak lolos, itu kebersihan tiap hari dibersihin. Kita udah pindahin ke kandang yang bulat-bulat seperti ini semua. Dan soalnya kalau udah umur 2 bulan sampai lebih itu udah mulai faktornya udah tumbuh mas. Jadi kalau digabungin dia pasti akan taruh. Jadi berebut makan, terus nanti ada satu yang salah gitu nanti belum mental gitu kan, itu mempengaruhi juga di nanti buat kedepannya gitu. Jadi untuk yang itu kebersihan tetap jaga kesehatan setiap hari, pagi bersihin, sore bersihin. Untuk yang trotol kita udah bisain masing-masing. Penjemuran tetap sambil penjemuran sambil digodong, nggak lama sih, paling cuman ya setengah jam lama lah biar vitamin D-nya itu masuk gitu biar tambah sehat. Nah untuk ini mas, misalkan kendala saat ini kan kita masuk di musim penghujan nih mas, hampir tiap hari ataupun sorenya sudah pasti hujan. Itu biasanya gimana mas? Kalau untuk soal penjemuran dengan lampu kah cukup atau cukup diangin-anginkan atau gimana? Full produk mas, kita main full produk sama ada temperatur suhu juga di tempat kita kan, jadi bisa terkontrol gitu. Kalau untuk cuaca berapa kita siapin suhunya yang berapa. Oke, berarti juga udah termasuknya udah canggih juga ya mas ya di Turangga ya? Di setiap kandang juga ada CCTV-nya untuk pantauannya mas ya? Jadi juga diketahui juga ada jadwal schedule-nya, ada jurnalnya untuk trotolannya sudah siap menetas ataupun sudah siap untuk dikawinkan ya mas ya?
Oke, baik Mas. Nah, kemudian untuk biasanya ini trotol-trotol yang sudah siap untuk dilempar atau dijual untuk dipasarkan usia berapa Mas di sini Mas? Biasanya kalau tergantung permintaan Mas, ada juga yang permintaan dia minta yang masih lepas trotol mandiri, ada yang lepas paut gitu kan, atau lepas trotol lah, ada yang umur 2,5, ada yang 4 bulan, ada yang macam-macam tergantung permintaan juga Mas. Kita nyiapin seperti itu. Tapi biasanya kalau udah mandiri kita baru lepas, kalau belum mandiri takut resiko juga kan, ke konsumen nanti kecewain. Oke, baik Mas. Itu untuk seputar trotol ya Mas, dan untuk breedingnya. Nah ini bocoran sedikit nih Mas. Untuk bintang-bintangnya di Turangga itu biasanya gunakan apa nih Mas, masterannya nih Mas? Seperti jalur biasa? Ya, di sini ada cililit, ada jumpo, kapas tembak, ada juga tengkek, ada juga banyak sih. Nanti bisa dilihat di dalam lah. Oke, warnanya benar-benar banyak. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu ya, supaya biar ini ya Mas ya, biar ke episode selanjutnya atau biar semakin penasaran ya Mas ya. Tetap ikuti channel kita ya Mas ya di Turangga Bird Farm.